Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Perkenalkanlah, saya menyampaikan selamat datang di visitasi MI Islamiyah Karnempel. Mudah-mudahan dari hari ini, hari Senin tanggal 6 sampai dengan tanggal 7, visitasi akreditasi MI Islamiyah Karnempel berjalan lancar. Berikutnya, kami atas nama Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah MI Islamiyah Karangdempel akan memberikan pemaparan tentang profil dari MI Islamiyah Karangdempel. Dilanjut, MI Islamiyah Karangdempel berdiri pada tanggal 1 Agustus 1966. Visi MI Islamiyah Karangdempel terciptanya peserta didik yang bertakwa, berakhlakul karimah, berilmu pengetahuan. Visi misi MI Islamiyah Karangdempel membimbing peserta didik terhadap ajaran tauhid dalam menuju ketakwaan hakiki. 2. Mendidik peserta didik agar menjadi anak yang berakhlakul karimah. 3. Mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul dengan bekal ilmu pengetahuan yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Struktur organisasi MI Islamiyah Karangdempel, Kepala Madrasah, di sampingnya adalah Komite Madrasah. Di bawah Kepala Madrasah ada bendahara, ada sekretaris, kemudian ada seksi kesiswaan, ada seksi keagamaan, ada seksi keolahragaan, ada seksi kesenian, ada seksi perpustakaan, ada seksi UKS, dan ada kependidikan, tenaga kependidikan, yaitu TU, tata usaha. Lanjut, Pak. Kepala MI Islamiyah Karangdempel, Abdullah. Untuk Komite MI Islamiyah Karangdempel, Bapak Wahidin SPDI. Peserta didik di tahun 2021-2022, pendidik, Pak. Pendidiknya yaitu sejumlah 12, terdiri dari laki-laki 6, perempuan 6, penjaga 1, laki-laki 1, dan perempuan 1. Kemudian tenaga kependidikan, jumlah laki-laki 1, perempuan 1, jumlah 2. Jumlah siswa pada tahun pelajaran 2021-2022 sebanyak 318,
terdiri dari laki-laki 158 orang, perempuan 160 orang. Di tahun pelajaran 2020-2021 sebanyak 298 terdiri dari laki-laki 161, perempuan 137. Jumlah di tahun pelajaran 2019-2020 sebanyak 326, laki-laki 149, perempuan 177, jumlah 326 siswa. Jumlah rombongan belajar. Di kelas 1 ada kelas 1A dan kelas 1B. Di kelas 2 ada rombongan belajar 2A dan 2B. Di kelas 3 ada 3A dan 3B. Di kelas 4 ada 4A dan 4B. Di kelas 5 ada 5A dan 5B. Dan di kelas 6 ada 6A dan 6B. Terdapat 12 rombongan belajar. Kualifikasi tenaga pendidik. Kualifikasi tenaga pendidik laki-laki sebanyak 7 orang, perempuan 6 orang, jumlah 13 orang dengan koalisi pendidik. Kualifikasi tenaga pendidik pendidikan terakhir S1 semua. Kemudian untuk laki-laki 4 orang, perempuan 3 orang, jumlah 7 orang, semua bersertifikat pendidik. Gedung MI Islamiyah Karangdempel tampak depan tadi, kemudian sarplasnya ini ruang kelas MI Islamiyah Karangdempel. Ini tampak depan. Kemudian ruang kelas MI Islamiyah Karangdempel ini tampak depan, posisi sebelah barat, yang tadi sebelah timur utara, berbentuk L, itu ada ruang kelas yang di tingkat. Kemudian di dalam ruang kelas, ruang kelas 5 dan ruang kelas 4. Nah, ini tampak depan ruang kelas dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu. Kurikulum MI Islamiyah Karangdempel yaitu mata pelajaran umum menggunakan kurikulum 2013. Kemudian mata pelajaran PAI menggunakan kurikulum KMA 183. Untuk kegiatan ekstrakurikuler terdiri dari pramuka, kemudian keagamaan, kemudian olahraga, ada kesenian dan UKS. Itu yang ekstrakurikuler. Pembiasaan, untuk pembiasaan ini, untuk siswa MI Islamiyah Karangdempel,
itu ada sholat berjamaah zuhur, kemudian ada kegiatan Jumat bersih. Kemudian sebelum masuk pembiasaan ini itu dibiasakan dengan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Qurannya surat-surat pendek. Surat-surat pendek itu setiap kelas itu setiap masuk, kemudian memberikan salam, kemudian ada doa sebelum belajar dan doa sesudah belajar. Bapak-bapak asesor yang saya hormati, itu sekelumit tentang gambaran profil MI Islamiyah Karangdempel yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Ahmad Abdul Hadi, Karangdempel, RT 04 RW 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma. Saya sebagai komite MI Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Karangdempel sangat mengucapkan sangat banyak terima kasih dan sangat gembira apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala MI tadi, baik dari siswa-siswinya jumlah sekian, jumlah pendidikannya sekian banyak. Mudah-mudahan saya atas nama komite sekolah akan lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Dan saya atas nama komite sekolah selalu mendorong dan tekad untuk meningkatkan kualitas sekolah Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Karangdempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kondisi Indonesia yang saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Allah masih memberikan perkenannya untuk kita bisa bertemu, bersilaturahim walau di online. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi maksud dan tujuan kita untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah yang kita cintai dan kita sayangi. Kami dari pengurus Yayasan Al-Hidayah Karangdempel, pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada tim asesor dari Kemenag Kabupaten Brebes di area Zoom meeting Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Karangdempel. Mudah-mudahan ke depan silaturahim ini tidak hanya melalui virtual, tetapi bisa langsung melihat kondisi fisik keadaan MI Islamiyah Karangdempel. Kemudian sedikit perlu sampaikan kepada Bapak tim asesor dari Kemenag Provinsi Jawa Tengah bahwa Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Karangdempel ini merupakan salah satu bagian lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan Al-Hidayah Karangdempel. Selain ada MI, di Yayasan Al-Hidayah Karangdempel juga ada 2 TEPA
Al-Hidayah dan ada Madrasah Diniyah Al-Hidayah, karena memang Yayasan Al-Hidayah ini didirikan oleh para tokoh agama, oleh para kiai yang dimotori oleh beliau Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ahmad Abdul Hadi, yang kemudian nama beliau diabadikan menjadi jalan yang menuju ke Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Karangdempel ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kami juga dari yayasan berpesan kepada seluruh dewan guru, tenaga pendidik dan kependidikan di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Karangdempel ini agar momen akreditasi ini bisa menjadi cambuk dan pembelajaran bagi seluruh sivitas akademika MI Islamiyah Karangdempel ke depan untuk menuju MI yang berkualitas dan bermartabat sesuai dengan yang tercantum di dalam visi misinya. Dalam nanti menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari tim asesor kepada Dewan Guru, tidak usah takut, tidak usah gemeter, sampaikan saja apa adanya. Insya Allah kalau panjenengan bisa menyampaikan apa adanya, nilainya akan bagus. Karena memang sesungguhnya bagus. Jadi nggak usah takut, nggak usah gemeter. Ini yang tanya cuma asesor, bukan malaikat. Nanti ditanya asesor karena katanya dari provinsi, terus kemudian gemeter, ya seluruh berkas administrasi dan pengalaman mengajar yang selama ini sudah ada, ditanya hilang semua karena menganggap asesor itu malaikat. Jadi mohon kepada seluruh guru di MI Islamiyah ini, selesaikan tugas akreditasi ini dengan baik. Yakinlah bahwa apa yang disajikan sesuai dengan data yang panjenengan punya adalah merupakan kebiasaan yang memang sudah panjenengan lakukan. Dan kami juga minta maaf, mohon dengan segala hormat kepada tim asesor dari Kemenag Provinsi Jawa Tengah untuk bisa sekiranya memberikan bantuan, bimbingan, arahan, koreksi, dan lain sebagainya agar tenaga-tenaga kami di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah ini ke depan setelah akreditasi ini bisa menjalankan tupoksinya dengan lebih baik dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan akreditasi ini. Dan mudah-mudahan seluruh perangkat pembelajaran dan administrasi yang sudah dikelola dengan baik, yang dipertanggungjawabkan dalam forum akreditasi ini bisa menjadi pegangan yang kuat dan bisa dilaksanakan dengan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Insya Allah ke depan bersama dengan kami keluarga besar dari Yayasan Al-Hidayah, MI Karangdempel bisa menjadi MI yang lebih baik. Amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Hadirin yang berbahagia, menginjak kepada acara yang ketiga yaitu sambutan dan teknis visitasi oleh Bapak Asesor. Yang pertama, kami persilakan yang terhormat dan yang mulia Bapak Haji Sarno SPD MPD. Kepada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati
khusus Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Bapak Haji Samroni. Yang kedua pada Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Karangdempel Losari yang hormati pula beserta Bapak Ibu guru dan komite sekolah dan juga sebagian dari orang tua yang hari ini ikut hadir di Zoom. Tak lupa pula pada rekan kami Bapak Haji Zainuri yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini kita bisa berjumpa sekalipun dalam bentuk virtual ya, karena memang zamannya macam itu ya. Jadi paling tidak kita berjumpa sesuai dengan bahasa. Kalau kita ketemu kan tatap muka, ini betul-betul yang kelihatan hanya mukanya, maka tatap muka. Ini sesuai dengan bahasa. Kita bisa bertatap muka. Ternyata kalau tatap muka itu kelihatan kakinya, ini kan tidak. Jadi sungguh-sungguh tatap muka. Mudah-mudahan pertemuan hari ini dalam agenda pembukaan atau meditasi mengawali kegiatan kita selama 2 hari. Insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan yang disampaikan oleh asesor hari ini nanti secara teknis nanti disampaikan oleh Bapak Ahmad Zainuri ya, kita bagi waktu. Bapak yang pertama perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami sesuai dengan surat tugas dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Jawa Tengah ya, pada hari ini untuk memvisitasi ke Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah dengan menggunakan mode daring, sehingga seluruh kegiatan nanti melalui daring. Mudah-mudahan nanti daringnya bersahabat dengan kita ya. Memang kita menggunakan alat kadang-kadang amin sahabatnya yang tidak mau karena alam ya. Mudah-mudahan nanti 2 hari kita lancar. Bapak Ibu, tujuan dari visitasi sebetulnya adalah apa yang ada di sekolah atau madrasah itu sendiri, yang sifatnya saya memvisitasi, mengklarifikasi, mungkin mengobservasi, sehingga sifat saya berdua ini atau dari Badan Akreditasi itu sebenarnya hanya mencocokkan apa yang sudah Bapak Ibu unggah di dia atau di Cispena. Namun demikian ketika di verifikasi, divisitasi, diklarifikasi, diobservasi, ternyata mungkin yang tadinya ketika diunggah belum lengkap, ternyata diverifikasi ternyata ada, atau sebaliknya unggahan ada tapi ketika dicocokkan tidak ada, maka bisa saja apa yang sudah dicantumkan di dalam dia daftar isian akreditasi bisa mengalami perubahan. Mudah-mudahan 2 hari ini justru kami menemukan penyempurnaan dari apa yang sudah diunggah di dia, karena kami bisa bertemu langsung, bisa berkomunikasi, sehingga apa yang sudah diunggah justru ketika kita verifikasi, kita klarifikasi, justru ada penyempurnaan ya, manakala kemarin belum baik ya. Jadi jangan dibalik, kemarin yang dikirim itu sudah baik, ketika diverifikasi malah kurang, jangan sampai sehingga apa yang dicantumkan nilainya menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa akreditasi tahun ini bagi MI ini memang akreditasi pertama yang menggunakan instrumen tahun 2020. Jadi artinya instrumennya baru, sekaligus kemudian tekniknya juga teknis yang baru. Artinya kalau dulu pada tahun 2016 itu pakai instrumen 2015 yang ada 104 atau berapa, dan instrumen itu kebetulan tekniknya juga luring. Nah ini berarti instrumennya baru, artinya tidak sama dengan dulu. Kemudian teknisnya juga kebetulan daring, sehingga memang perlu ada penanganan khusus dalam hal ini Bapak Ibu, sehingga ada kesibukan mengunggah, kesibukan memverifikasi sendiri dan sebagainya.
Secara itu pada instrumen 2020 yang membedakan dengan dulu bahwa akreditasi lebih difokuskan kepada proses yang berjalan di lembaga, yaitu di madrasah atau sekolah, sehingga memang ada dua bagian. Yang bagian pertama itu indikator pemenuhan mutlak dan relatif yang sudah Bapak Ibu buat itu punya nilai sendiri, ada proporsinya sendiri, yang itu diambil dari data yang ada di emis Kemenak, kemudian diunduh atau dipindahkan dashboardnya kepada ban SM, sehingga di sana akan muncul nilai dari IPM dan IPR yang sesungguhnya itu nilai yang tiap tahun dilakukan oleh madrasah atau sekolah. Nah, nilai yang ada di sana itulah yang punya proporsi 15%. Ya, nanti Bapak Ibu juga bisa menghitung sendiri. Ketika emisnya misalnya 75, ya maka 15%-nya berapa. Nah, kemudian ketika asesor hadir di madrasah atau sekolah, hari ini saya bersama Pak Senuri untuk memotret atau menilai yang terkait dengan 85% itu. Apa yang nanti kami dapatkan itu akan punya bobot 85%. 85% dan 15% menjadi 100% itulah yang nantinya menjadi nilai dari sebuah lembaga, madrasah maupun sekolah. Nah, karena fokusnya juga sudah ada IPM IPR yang di sana, sebetulnya kalau dulu itu kan tetap yang kita nilai 8 standar nasional pendidikan atau pemenuhan dari standar-standar yang ada, dari standar SKL, SKI sampai dengan standar pembiayaan. Ya. Hanya pada 2020 nanti yang menjadi kegiatan visitasi sudah dikelompokkan walaupun tetap masuk dalam kategori di SNP. Jadi yang seperti Sapras, seperti keadaan tenaga kependidikan, kemudian kurikulum dan sebagainya ini masuk kepada IPM yang sudah Bapak Ibu unggah itu. Nah dari situ yang kita klarifikasi, kita cocokkan, kita ambil datanya pada 2 hari ini, itu pada 4 komponen, yaitu 1 standar kompetensi kelulusan. Jadi lembaga itu seperti apa lulusannya yang dipakai oleh masyarakat atau outputnya apa. Kemudian yang kedua mutu prosesnya terkait dengan pembelajaran, tentunya pembelajaran dalam ini terkait dengan gurunya. Kemudian yang ketiga mutu guru, dan yang keempat pengelolaan atau manajemen madrasah atau sekolah. Ya, yang 4 komponen inilah yang selama 2 hari nanti saya dan Pak Senuri akan mengambil data dari situ. Kemudian pengambilan datanya nanti melalui beberapa cara, yaitu 1 dengan cara uji dokumen atau telaah dokumen yang sebenarnya sudah Bapak Ibu kirim lewat dia itu atau lewat pengisian sispenas. Jadi dokumen sudah kita buka-buka, sudah kita lihat-lihat, ya, walaupun nanti beberapa kita cocokkan, mungkin diminta nanti. Jadi dokumen yang sudah Bapak Ibu kirim itu sudah kita buka. Cocok dan tidaknya ya nanti kita sesuaikan. Kemudian yang kedua melalui wawancara. Artinya kami wawancara mencocokkan dengan dokumen yang sudah ada itu. Kemudian yang ketiga melalui observasi kami, karena observasinya di daring, ya mungkin paling nanti yang sangat fokus mungkin pada observasi terkait dengan mutu guru dan proses, sehingga mungkin di kegiatan pembelajaran. Karena observasi yang lain seperti apa, Sapras dan sebagainya mungkin hanya melalui gambar atau foto yang sudah dikirim. Itu nanti bisa saja kami minta pada Sapras tertentu untuk bisa dilihat secara langsung oleh asesor. Dan yang ketiga, kemudian yang keempat melalui angket. Jadi nanti tetap ada beberapa yang mungkin melalui angket. Nah, keempat
teknis inilah yang nanti saya gunakan sesuai sasaran yang ada. Nah, sehingga nanti sasarannya ketika wawancara maka akan menyertakan semua stakeholder yang ada di madrasah itu. Jadi nanti mungkin ada wawancara dengan guru, wawancara dengan kepala sekolah atau mungkin wakilnya, wawancara dengan komite, wawancara dengan siswa atau murid, wawancara dengan orang tua, mungkin dengan tokoh masyarakat, bisa saja dengan yayasan dan sebagainya, nanti sesuai kebutuhan karena telah datanya sudah ada. Nah, itu yang mungkin nanti akan kami lakukan. Nah, perlu juga diketahui bahwa IASP atau Instrumen Akreditasi 2020 yang akan kita gunakan sekaligus juga ada reformasi pelaksanaan akreditasi, bahwa sesuai dengan pos diakreditasi bahwa sekolah atau madrasah itu sesungguhnya dengan instrumen 2020 yang mungkin akan sekolah nanti dilakukan akreditasi, maka sekolah yang kedepannya itu bahwa akreditasi itu sesungguhnya akan berlaku di madrasah atau sekolah manakala atau disebabkan. Jadi, lain dengan dulu, kalau dulu kan sekian periode harus diakreditasi. Kalau yang ini nanti hasil dari ini diharapkan bahwa sebuah lembaga baik madrasah atau sekolah itu akan diakreditasi manakala atau disebabkan satu karena terjadi penurunan nilai. Jadi, kalau nilai akreditasinya itu menurun, tahunya dari mana? Tahunya dari emis tadi yang muncul dalam bentuk nilai di dashboard. Ya, kalau itu terjadi penurunan nilainya, maka sekolah itu bisa dilakukan reakreditasi atau ditunjuk kembali untuk diakreditasi. Kalau dulu kan tidak punya, sudah dapat C, ya nunggu 5 tahun lagi baru dapat akreditasi. Nah, yang pertama itu, jadi kalau misalnya sudah dapat B nilainya 82, ya karena sekarang nilainya juga tinggi ya 82, tiba-tiba kalau di dashboard turun jadi 76, maka mungkin menjadi sasaran misalnya. Nah, kemudian kalau tidak karena itu ya dia tenang bisa tetap. Kemudian yang kedua, karena minta diakreditasi. Sekolah atau madrasah yang minta diakreditasi karena dia merasa nilainya sudah lebih baik. Karena diakreditasi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia merasa berkembang lebih baik, maka dia boleh mengajukan kepada BAN untuk akreditasi lagi dalam rangka meningkatkan nilai akreditasi atau mungkin predikatnya. Misalnya nilainya B 86 atau 88 ya, yang ini nanti yang baru itu 88. Setelah sekitar 2 tahun, 3 tahun ternyata dia sudah lebih baik, mungkin perasaan bisa mencapai 93 atau 92. Dia boleh usul untuk diakreditasi lagi. Jadi kalau dia merasa lebih baik daripada dulu, maka boleh ya, sehingga nanti mungkin jadi sasaran. Dan yang ketiga, karena aduan dari masyarakat, karena dilaporkan ya, misalnya sekolah itu sudah tidak seperti dulu lagi, proses pembelajarannya sudah tidak baik mungkin atau terjadi apalah ya. Salah satu sekarang menjadi sasaran itu biasanya pola perundungan ya, kalau terjadi perundungan, ada bully dan sebagainya misalnya dilaporkan oleh masyarakat, maka sekolah itu bisa menjadi sasaran akreditasi. Tapi laporan ini tentunya akan diverifikasi dulu oleh BAN dan oleh petugas yang terkait. Jadi, tidak serta-merta kalau sekolah dilaporkan mesti diakreditasi, karena sekarang laporan itu kan banyak ya, tidak senang saja yang melaporkan ya, padahal datanya sebetulnya tidak. Jadi artinya, nah 3 hal itu yang menyebabkan sekolah diakreditasi. Nah, sehingga kalau tidak terjadi 3 hal, sesungguhnya Badan Akreditasi Nasional sekarang memberikan kesempatan pada madrasah dan sekolah untuk bisa menjaga apa yang sudah didapatkan, komitmen dengan mutu, maka dia bisa tidak akreditasi lagi. Jadi terus kalau misalnya sudah nilainya A 92, tapi di dashboard terus sampai bertahun-tahun pun tidak akan diakreditasi, karena sekolah itu konsisten menjaga perolehan nilai yang didapat. Jadi sebaliknya kalau nilainya turun justru tidak mendaftar tapi menjadi
sasaran. Jadi mungkin ketika akreditasi dapat nilai 87, tiba-tiba turun menjadi 80, baru 1 tahun atau 2 tahun, malah justru mungkin menjadi sasaran. Untuk itu harapan saya dari asesor sekolah-sekolah yang sudah punya nilai baik dalam ini, bahkan bukan baik ya, nilai unggul itu sekarang unggul itu 91 sampai 100 ya. Jadi kalau kemarin itu A itu cukup 86 ya. Nah, sekarang A itu 91, sehingga Anda kata sekolah sudah punya nilai unggul, diharapkan itu akan terjaga sehingga sekolah itu bisa tidak diakreditasi. Ya, tinggal menjaga terus, hingga tinggal fokus pada peningkatan mutu, sehingga tidak perlu banyak lembur dan sebagainya, membuat tumpukan kertas dan sebagainya, tapi justru banyak fokus pada peningkatan mutu, terutama pada sekolah-sekolah yang sudah masuk kategori unggul atau dengan nilai A. Tentunya yang di bawah itu tetap kita pacu supaya semuanya nanti masuk pada kategori A. Ini Bapak Ibu yang perlu diketahui. Jadi mudah-mudahan pada akreditasi tahun ini menjadi awal, kalau nanti nilainya baik, kalau ada akreditasi lagi adalah akreditasi yang diminta oleh keluarga besar MI ini, sehingga ingin meningkatkan nilai. Tapi jangan karena ditunjuk. Kalau ditunjuk itu berarti tadi ada kemungkinan ada 2 kasus. Jadi mungkin nilainya turun atau mungkin dilaporkan masyarakat kalau terjadi akreditasi lagi, sehingga kita berharap mudah-mudahan kalau akreditasi lagi karena minta sendiri, artinya nilainya itu sudah lebih baik dari apa yang didapatkan. Ya, pada hari ini mudah-mudahan penjenengan sudah punya modal 2016 dengan nilai unggul, istilahnya sangat baik ya. 87 atau berapa tadi? Ya monggo dihitung sendiri, kalau jangan sampai naik nilainya tapi kemudian predikatnya tidak mencapai angka 91. Saya kira itu Bapak Ibu, nanti tekniknya oleh Pak Denuri. Hanya pesan saya, jadi jadwal itu sebagai acuan. Nanti kata nanti ada kegiatan bisa menyesuaikan. Jadi misalnya jadwal harus wawancara dengan komite, tapi komitinya mungkin tidak sempat, nanti bisa digeser. Jadi tidak perlu Jadi kita sesuaikan. Yang penting semua yang sudah kita rencanakan tetap bisa kita ambil. Jadi bisa sudah dijadwalkan dengan komite, syukur sesuai. Kalau tidak, sempatnya sekarang Pak atau apa, nanti setelah itu bisa saja. Jadi itu saja. Nanti kami berdua akan semua data akan kami cross check, walaupun nanti teknisnya tentunya mungkin wawancara tidak harus semua satu persatu, karena saya sudah memegang dokumen yang Bapak Ibu kirimkan, sehingga mana-mana yang perlu diklarifikasi dan mana-mana yang perlu panjenengan terangkan melalui wawancara mungkin bisa dilakukan, yang lain mungkin cukup dengan yang kita lihat. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi selamat mengikuti ini, mudah-mudahan lancar sekalipun kita dalam virtual. Dan sebelumnya saya tadi belum mengenalkan diri, saya kebetulan bersama Pak Jemuli dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Jawa Tengah ya. Jadi naungannya memang di Kementerian Pendidikan ya. Jadi, namun untuk akreditasi itu berlaku untuk seluruh lembaga, baik yang di bawah Kemenak maupun di bawah Kemendikbuddikti. Nah, pekerjaan saya sehari-hari bersama Pak Ahmad Zainuri adalah pengawas sekolah di Satuan Sekolah Menengah Pertama atau SMP di wilayah Kabupaten Pemalang. Ya, saya tempat tinggalnya ada di wilayah Kabupaten Pemalang. Ya, mungkin nanti kalau Bapak Ibu pas ada di Pemalang silakan bisa binarak di tempat kami. Saya kira saja, terima kasih. Saya mau dibantu selama 2 hari walaupun melalui daring yang mungkin bisa setiap saat, nanti selama 2 hari kita minta untuk klarifikasi. Untuk itu selanjutnya langsung saja nanti pada Pak Zainuri untuk menyampaikan teknisnya, bagaimana nanti saya bekerja
sekalipun sudah ada acuan yang saya berikan itu. Matur nuwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Haji Sarno SPD MPD yang telah menyambut sambutannya selaku tim asesor visitasi akreditasi Jamiah Islamiyah Karangdempel atau asesor 1. Kemudian sambutan yang kedua atas selaku asesor kedua, yaitu yang terhormat yang mulia Bapak Haji Ahmad Zainuri SPD MPD. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak Ketua Yayasan dari Madrasah Islamiyah yang saya hormati, beserta Bapak Ketua Komite, Bapak Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu Ustadz, Ustadzah, yang saya hormati, rekan saya, Pak Haji Sarno MPD yang saya hormati, Bapak Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menjalankan tugas dan bertemu meskipun dalam atau menggunakan daring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam bersilaturahim ini. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan 2 hari ini Bapak Ibu dan saya termasuk Pak Haji Sarno diberi kemudahan, diberi kesehatan, sehingga apa yang akan kita lakukan selama 2 hari ini bisa tercapai, bisa berhasil dengan baik. Karena ini awal Pak ya. Nanti kalau kita sudah langsung pada acara visitasi menggali data, kita wawancara, telah data, mencari data di mana yang ada, ini menjadi ya, kayak kopior ini nanti ya. Jadi capek menjadi kadang-kadang setengah pikun, tadi buku ditaruh di mana gitu. Sehingga apa yang seperti dikatakan ya santai saja, tidak usah takut ya. Karena kami berdua hanya klarifikasi. Karena Bapak Ibu ini sudah mengisi di dia ya, Sispena dia, daftar isiannya itu kan sudah menilai sendiri. Kami hanya mengklarifikasi apa benar apa tidak. Nomor 1 dijawab umpamanya ya, ini atau 4 levelnya, itu benar apa tidak. Kalau panjenengan bisa meyakinkan kepada kami bahwa data atau jawaban yang panjenengan unggah sana itu benar ya, kami ACC, kami hanya mengklarifikasi saja. Sudah barang tentu klarifikasi ini harus berdasarkan ditunjang dengan data. Datanya apa? Nanti ada penggalian data. Lalu yang kedua kita juga menggali melalui wawancara. Benar apa tidak? Hanya saja nanti mohon tolong kepada yang kemarin operator, ini data yang dikirim melalui Pak Sarno, saya di HP saya tidak bisa dibuka ini. Sehingga nanti akan kami cari, mungkin HP-nya jadul apa ya, tidak bisa membuka itu. Oke, gitu ya Pak. Lalu yang kedua, Bapak Ibu,
nanti kendalinya dari asesor saja. Artinya Pak Sarno mau ketemu siapa, mau wawancara dengan siapa, saya mau wawancara dengan siapa, ketemu siapa, nanti kami asesor yang meminta. Ya. Jadi bukan panjenengan, oh ini jamnya ini, oh ini jamnya ini. Kita cengkok luas saja, fleksibel saja. Sehingga dalam 2 hari ini mudah-mudahan sebelum maghrib kita bisa selesai. Ya. Kalau nanti waktunya istirahat, sholat, ya kita break sholat. Kita waktunya makan, ya kita break makan. Ya makan bersama, tapi sendiri-sendiri. Ya, di rumah. Bapak Ibu, untuk memudahkan, nanti saya akan menggali data melalui wawancara dan penggalian data melalui komponen 1 dan 2, mutu lulusan dan proses pembelajaran. Nanti untuk mutu guru, manajemen, itu nanti Pak Haji Sarno. Ini hari pertama, ya. Kita selesai sampai di mana lah. Pokoknya nanti kalau memang sudah kelihatan capek, sudah loyo, ya kita break, sudah selesai. Kita tutup untuk yang kedua besok. Ya, nggak tahu loyonya jam berapa nanti. Kalau loyonya jam 3 apa jam 4 ya kita tutup. Lalu yang kedua, besok hari yang kedua, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk praktek mengajar. Ya, praktek mengajar. Kalau anak-anak sekarang ada acara tatap muka, silakan mengajar tatap muka. Tapi divideokan, disorot ya. Sehingga saya bisa mengikuti ada di sana. Seperti kemarin di madrasah karena luring ya gampang kita ikut seperti supervisi ya. Kami mengamati, mengobservasi ya dan menyupervisi tapi melalui daring. Silahkan teman-teman seperti mengajar biasa. Saya tidak break, tidak apa, mengajar, tapi nanti setelah selesai kami akan wawancara guru pengajar dengan observer, dengan saya dalam arti ya. Nanti apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa ya yang perlu ditekankan di dalam mengajar, sudah bagus apa belum, ini nanti akan kami sampaikan. Lalu pada hari itu juga, hari kedua, nanti anak-anak untuk mengisi angket. Ya. Nanti operator untuk membimbing isi angket. Linknya nanti akan diberikan oleh Pak Sarno nanti. Nanti akan diberi link untuk masuk ke angket. Angket ini hanya bisa dikerjakan melalui internet, ya. Hanya melalui internet, tidak pakai apa namanya manual, tidak. Jadi kalau ada laptop 3 apa 4 ya mipil 3 apa 4 anak ya bertahap terus dipandu. Nanti setelah dibuka hanya 8 pertanyaan, anak-anak menjawab, lalu setelah itu dikirim, nanti gantian ya. Pesertanya masing-masing kelas terwakili. Khususnya kelas tinggi ya, Pak. Minimal ya kelas 3 lah. 3, 4, 5, 6 Bang. Minimal itu. Kalau bisa ya 4, 5, 6 saja cukup. Masing-masing kelas terwakili. Ya, kalau umpamanya muridnya sampai 300-an ya paling tidak 30 ya. Jadi yang banyak lah. Tapi jangan terlalu sedikit. Hanya 5 anak ya nanti kurang mewakili, ya. Kurang mewakili. Itu Bapak Ibu, di dalam penggalian data melalui wawancara, ini kadang-kadang kami menanyakan atau minta ditunjukkan buku atau data, ya, karena mungkin belum terupload oleh panjenengan melalui pengiriman data kemarin. Sehingga nanti kadang-kadang kami tanya, seperti umpamanya tanya laporan pelaksanaan kegiatan kemah, ada enggak?
laporan kegiatan pembiasaan ada apa tidak. Di situ tadi katanya ada sholat zuhur berjamaah, ada jadwalnya apa tidak, ada namanya laporannya apa tidak. Nah ini Bapak Ibu, sehingga semua data yang kita gali dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nanti secara bertahap ya, karena kita masih ketemu walaupun pakai virtual ini, tapi kita tetap ada komunikasi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan besok sampai hari kedua dan kita sampai pada acara temu akhir ya. Nah nanti pada temu akhir lain lagi nanti asesor akan menyampaikan hal-hal yang ditemukan ya kepada panjenengan dan kepala sekolah nanti untuk menanggapi, untuk menerima temuan-temuan itu untuk perbaikan ke depan. Mudah-mudahan melalui akreditasi ini kita menjadikan sekolah yang lebih maju, ya mutu kita dapat lebih baik sehingga masyarakat akan lebih senang keberadaan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Zainuri SPD MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan senantiasa menjadikan satu pembelajaran, satu peningkatan daripada pembelajaran kita di MI Islamiyah Karangdamel ini. Hadirin yang berbahagia, meningkat acara yang keempat yaitu doa. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Haji Ridai. Kepada beliau, silakan. Bapak Uci langsung dihandle saja karena Ya. Pak Haji Rifai sudah Apa? bilang dihandle. Oke. Bismillah, mohon berdarat. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala li ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'ti lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha sulul ghayat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridun illa syafaitah wa la usran illa yasartah wa la auladan illa rubaita wa aslata wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akfina bi halalika an haram ya kullu hajati an siwaka li hajati ya Allah. Hamba mohon padamu ya Allah dengan pertemuan ini senantiasa memohon ridhamu ya Allah agar pertemuan ini yaitu dalam rangka temu awal visitasi akreditasi MI Islamiyah Karangdamel berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, berjalan dengan penuh semangat sehingga kami semuanya yang ada di sini selalu mendapatkan ridhamu dan mendapatkan perlindunganmu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, hamba mohon padamu ya Allah, pertemukanlah pertemuan ini dengan penuh kasih sayang ya Allah, dan nanti saat kita berpisah dengan perpisahan tidak akan lepas dari ikatan kasih sayang juga ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya mohon padamu ya Allah, mohon keselamatan baik dunia maupun di akhirat ya Allah. Jadikanlah hamba-hambamu ini hamba yang soleh dan solehah, amin amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna ya Allah, waghfir lana ya Allah, warhamna ya Allah, anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri asraril Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pada saat ini. Dengan berakhirnya rangkaian acara tamu awal pembukaan visitasi akreditasi MI Islamiyah Karangtempel, maka berakhirlah pembukaan pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam menyampaikan kata kami ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.